harus ada jalur, ada jalan, ada saluran yang dibuat sehingga nanti generatifnya bisa ketemu dengan pasangannya. Gitu. Jadi inti vegetatif ini hanya buka jalur. Betul. Namamu siapa, Nak? Nomor kira, Kang? Oke, Kang. Ya, baik. Terus sekarang pembuahan gandanya. Inti generatif 1 ketemu siapa? Inti generatif 2 ketemu siapa? Inti generatif 1 ketemu ovum. Inti Menjadi? generatif 2, jadi zigot ya, Bu. Oke. Terus inti generatif 2 sama kandung lembaga. Kandung lembaga sekunder menjadi? Endosperma. Endosperma. Oke. Jadi pembuahan ganda, siapa namanya? Vira. Nomor kira, Fir? 2. Oh, kamu yang punya ini ya, Vira. Oke, baik. Jadi inti generatif 1 akan ketemu dengan sperma, akan ketemu dengan sel telur melalui mikrofil ini. Ini kan lubang masuknya namanya mikrofil. Ya, kalau dia sudah dibukakan jalan sama inti vegetatif ini, maka lalu dia akan masuk inti generatif 1 ketemu dengan sel telur jadi zigot, lalu inti generatif 2 ketemu dengan inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperm. Jadi kalau begitu zigot itu berapa? Zigot itu haploid, triploid, diploid, atau diploid ya, Bu? Kalau zigot diploid, kalau endosperm triploid, Bu. Triploid karena inti generatif itu sifatnya apa? Hasil penggabungan 3 sel inti sel haploid. Hasil penggabungan 3 sel haploid. Kalau sperma itu haploid apa diploid? Haploid, Bu. Kalau sperma itu haploid. Oke. Kemudian kalau inti kandung lembaga sekunder Diploid ya, Bu? diploid, inti kandung lembaga sekunder, karena ini kan ada 2 inti. Sehingga endosperm itu ada 3N. Triploid ya. Kalau triploid itu gambarannya dia memiliki kromosom itu 3 masing-masing. Jadi setiap nomor kromosomnya itu ada 3 buah kromosom. Kalau diploid itu setiap nomor kromosomnya itu ada 2 kromosom. Kemudian kalau haploid itu setiap nomor kromosomnya itu ada 1 kromosom. Jadi kalau kita itu 46, bayanginnya gini, 46 kromosom yang kita miliki itu terdiri dari 23 pasang. Nah, itu maka kenapa kita sifatnya diploid, karena kromosomnya berpasangan 22. 23 kali 2 kan jadi 46. Tuh. Tapi kalau pada sel sperma atau sel ovum itu jumlahnya cuma 23 tok, tidak ada pasangannya. Nah, itu berarti sifatnya haploid gitu. Karena jumlahnya cuma 23 tok di sperma. Di ovum 23 tok. Maka mereka itu sperma dan ovum sifatnya haploid. Gitu. Nah, kalau mereka itu fertilisasi, haploid ketemu haploid, kan jadi gabungan nih. Maka lalu jadi berpasangan, namanya diploid. Ya, satu sumbangan bapak, satu sumbangan ibu. Satu sumbangan induk jantan, yang satu sumbangan induk betina. Ini jumlahnya jadi 46 diploid. Itu gambarannya untuk mengetahui diploid atau haploid dari satu hasil fertilisasi. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Jelaskan bahwa gen dan hormon pengaruhi makhluk hidup. Gen adalah unit warisan sifat bagi organisme. Faktor genetik inilah yang menentukan sifat dari makhluk hidup. Pada tumbuhan gen sebagai faktor genetik dan juga menjadi kode genetik yang akan berubah menjadi protein tertentu dan bentuk enzim yang mempengaruhi reaksi metabolisme. Mungkin bisa dijelaskan teman-teman dari kelompok ini
Maksudnya piye? Secara ringkasnya. Maksud secara detailnya. Mungkin dari teman yang lain nggak mungkin maksudnya. Nah, jelaskan maksudnya. Ada yang mau menjelaskan? Kalau gen itu adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Berarti gen ini menentukan sifat, misalnya apa? Bentuk mata, bentuk hidung, itu sifat dari makhluk hidup. Maka kenapa kok ada yang bentuk matanya sipit, belok, dan yang lainnya? Itu karena kode genetiknya yang ada pada gen itu beda. Susunannya itu beda. Jadi misalnya nih, ilustrasinya, gen yang menentukan warna mata, hitam, coklat, biru, ya warna matanya, itu misalnya susunan kode genetiknya Satgas, ini hanya misal. Kalau diubah susunannya menjadi Gasat, maka lalu tampilannya akan beda. Gitu. Itu soal gen. Gen itu ada di mana? Ayo, siapa tahu gen ada di mana? Kromosom. Dalam kromosom, oke. Dia ada di dalam kromosom karena dia gen ini yang menyusun kromosom. Maka kalau kromosom itu adalah terbuat dari gen, terbuat dari DNA ya. DNA itu nanti yang membentuk gen, nanti kalau di substansi genetika dan dia ada dalam kromosom, maka sifat dari makhluk hidup itu kan banyak banget sifatnya. Ada bentuk mata, ada bentuk muka, ada bagaimana dia memetabolisme keseimbangan gula, bagaimana dia bekerja untuk kestabilan tekanan darah, itu semuanya sifat yang semuanya diatur oleh gen. Maksudnya gitu. Jadi faktor-faktor genetik ini menentukan sifat dari makhluk hidup, termasuk pada tumbuhan. Kalau kemudian dikatakan bahwa kode-kode genetik itu nanti akan mempengaruhi terbentuknya protein, ya. Karena kode-kode genetik yang ada pada DNA itu nanti dia yang akan menyusun asam-asam amino ya. Mungkin dulu Pak Anggit sudah pernah menjelaskan soal ini. Jadi kode-kode genetik ini selain dia nanti akan membentuk sifat, dia juga akan membantu proses pembentukan sintesa protein atau proses pembentukan protein. Oke. Kemudian kenapa gen itu bisa mempengaruhi pertumbuhan perkembangan ya? Kalau misalnya gennya dari orang tuanya itu pendek misalnya, belum tentu kita akan menjadi pendek juga. Karena tergantung dari 60-80% sifat manusia itu sangat tergantung pada gen, sisanya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi misalnya kamu itu punya keturunan diabetes gitu ya, dari orang tuamu, ayah, ibu atau kakeknya. Tapi kamu tidak akan terserang diabetes juga kalau seandainya kamu mengubah pola hidup atau gaya pola makannya. Jadi kalau pola makannya diatur, gaya hidupnya diatur untuk menghindari risiko diabetes, maka kamu selamat dari diabetes meskipun kamu diwarisi penyakit itu. Oke. Tapi ada juga sebaliknya, tidak ada warisan kok kena diabetes juga ya karena lingkungannya yang berpengaruh. Jadi hati-hati dengan pengaruh lingkungan ini terhadap kita ya. Dan mindset kita itu yang mengubah menjadi seperti itu. Hormon, zat kimia yang berpengaruh pada pertumbuhan psikis dan perilaku makhluk hidup. Ya, saya kira tidak cuma psikis ya. Hormon juga mempengaruhi metabolisme. Karena banyak hormon yang memang berperan untuk mempengaruhi metabolisme keseimbangan gula, keseimbangan kalsium, kemudian banyak
keseimbangan metabolisme yang lain, kalium dan seterusnya yang dia punya peran dan fungsi untuk hidup untuk tubuh. Produksi hormon pada makhluk hidup memiliki pengaruh besar dalam proses perkembangan seperti pubertas. Nah, jadi kalau proses pubertas itu adalah proses pematangan sel gamet. Jadi sebetulnya sejak lahir itu kamu sudah punya sel-sel gamet sejak pembentukan janin. Cuma mereka belum memiliki kemampuan untuk membuahi. Baru memiliki kemampuan untuk membuahi ketika mulai pubertas. Kenapa mulai pubertas baru bisa punya kemampuan untuk itu? Karena hormonnya baru dilepaskan pada saat itu. Jadi ada hormon-hormon tertentu yang disekresikan pada saat-saat yang tertentu, tidak setiap saat, gitu ya. Kemudian dia juga bisa mempengaruhi reaksi emosional terhadap sesuatu ya, hormon itu. Proses pada tumbuhan banyak yang kemarin kita sudah bahas bahwa entah itu proses perkecambahan, entah itu proses perpanjangan sel, baik itu di batang maupun di akar, proses pembungaan, bahkan sampai pematangan buah, semuanya itu sangat dipengaruhi keberadaan hormon. Oke. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Ya. Ini soal auxin. Mungkin ada yang mau menjelaskan secara ringkas bagaimana pengaruh auxin ini berkali-kali ya. Tapi saya ingin mendengar dari kalian yang tidak pernah ngobrol siapa ya. Sekarang tanggal berapa? 9. 9 tambah 8 berapa? 17. Sudah 17. Joshua, Michael, Nathaniel, adakah? Ya Bu, ada Bu. Ya, silahkan. Ya jadi ini yang di tanaman sebelah kiri ini kan kayak lebih tinggi gitu ya, dan kayak kelihatan kayak lebih kayak gimana ya, kayak daunnya sudah kayak kelihatan gitu, kayak lebih pucat gitu, kayak yang kanan lebih hijau gitu. Nah terus ini tuh kayak mengalami, ini namanya etiolasi ya, etiolasi. Etiolasi itu peristiwa pertumbuhan tanaman yang kayak di tempat yang cepat di tempat gelap. Itu pada peristiwa ini tuh tanaman yang di tempat gelap bakal tumbuhnya lebih tingginya lebih cepat tingginya gitu daripada tanaman yang ada di tempat terang. Jadi ini yang di kanan mungkin lebih di tempat terang gitu ya. Terus karena adanya kerja hormon pertumbuhan auksin yang sangat aktif, itu yang buat jadi yang tanaman kiri lebih tinggi gitu. Soalnya kayak hormon auksin nih kerjanya di tempat gelap, di gelap. Terus kalau warna pucatnya itu kayak disebabkan karena tidak ada cahaya yang menyebabkan proplastid tidak berkembang menjadi kloroplas dengan adanya sinar matahari yang cukup. Dan ini kan yang di sebelah kanan tuh tumbuh secara normal, soalnya ada sinar matahari yang menyebabkan hormon pertumbuhan auksin tuh menjadi terhambat. Sehingga yang di tanaman sebelah kanan nih kayak lebih pendek gitu Bu. Kenapa dia tidak lebih hijau? Ya dan lebih hijau juga. Kenapa? Ya gitu Kalau Bu. kalau tadi yang di tempat gelap itu tidak bisa hijau karena terhambat proses pembentukan kloroplas. Jadi kalau begitu yang di tempat terang Karena ada fotosintesis Bu. karena fotosintesis. Ya. Ya dibandingkan kalau yang kamu katakan tadi toh, kalau di tempat gelap itu karena tidak ada sinar matahari, maka proses pembentukan kloroplasnya terhambat. Karena proses pembentukan kloroplas terhambat, maka daunnya jadi kuning. Nah, ketika ada cahaya, maka Itu gara-gara ada klorofil Bu. gara-gara ada klorofil. Oke.
Jadi kloroplasnya terbentuk dengan baik sehingga warnanya menjadi yang kanan lebih hijau, yang kiri lebih pucat. Oke. Ya, baik. Jadi kalau misalnya saya mengatakan bahwa cahaya menghambat pertumbuhan tanaman, bagaimana pendapatmu? Gimana Bu? Kalau cahaya, berarti kalau saya mengatakan cahaya menghambat pertumbuhan tanaman, pendapatmu? Hormon aksinya nggak bekerja secara maksimal karena nggak ada cahaya. Ya, kita kalau begitu, kalau saya mengatakan bahwa cahaya menghambat pertumbuhan tanaman, bagaimana pendapatmu? Benar, betul. Benar, dia menghambat pertumbuhan tanaman. Iya Bu, betul. Oke, yakin. Ya, menghambat secara fisik, artinya pertumbuhan panjangnya memang terhambat. Tetapi dia tidak menghambat kualitas, karena yang di tempat terang kan lebih hijau kan. Oke, jadi kalau misalnya kamu mengatakan benar, harus ada alasan yang lebih pasti ya, lebih spesifik. Oke, baik, Joshua. Kemudian kita lanjutkan pertumbuhan, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Suhu diperlukan untuk pembentukan primordial bunga. Bukannya proses pembentukan bunga itu sangat dipengaruhi oleh panjang pendeknya sinar ya? Gimana bisa dijelaskan? Saya kira tidak cuma pembentukan bunga, tetapi pada keseluruhan ya, karena suhu optimal itu, kalau kamu katakan suhu optimal itu mempengaruhi metabolisme, mungkin akan lebih tepat begitu. Salah satunya adalah pembentukan primordial bunga. Jadi ini saya mengoreksi beberapa hal supaya ketika kamu nanti menjawab soal analisis itu lebih jelas gitu loh, lebih tertata bahasanya. Suhu tinggi pada tanaman dapat merusak enzim. Oke. Sedangkan suhu rendah menyebabkan enzim tidak aktif. Oke. Selain dia mempengaruhi kerja enzim, suhu bisa mempengaruhi apa lagi? Selain juga dengan pembungaan, ada lagi pengaruh suhu ini terhadap pertumbuhan perkembangan tanaman. Selain ini, mungkin kelompok lain menjawabnya sama? Sama semua? Sama, Bu. Sama semua. Coba kita lihat ya, sama semua ya. Kalau misalnya suhunya tinggi, bagaimana dengan bentuk stomatanya? Sama semua ternyata ya. Kalau suhu lingkungan itu tinggi, apa yang terjadi dengan tanaman itu? Stomatanya membuka. Stomatanya membuka. Terus kalau stomatanya membuka, dipakai untuk apa fungsinya? Stomata itu membuka. Untuk fotosintesis ya, Bu? Untuk fotosintesis. Kalau suhu tinggi, stomata membuka untuk fotosintesis. Emang butuh apa untuk fotosintesis? Stomatanya mengecil ya Bu mungkin. Mengecil atau membuka? Tadi katanya membuka. Saya kira mengecil. Mengurangi transpirasi. Kalau dia harus mengurangi transpirasi, berarti stomatanya harus gimana? Kira-kira. Membuka atau menutup? Nutup Bu. Menutup. Mengurangi transpirasi supaya tidak ada cairan yang keluar dari tubuh
tanaman tersebut, karena kalau tidak begitu maka tanaman itu akan kering. Tapi kalau suhunya ekstrim, kemudian pasokan airnya juga kurang, meskipun menutup sekalipun, ya dia tetap kering, tetap layu kan. Ini juga mempengaruhi, suhu itu mempengaruhi tekanan turgor pada sel tumbuhan. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi, tekanan turgornya pasti akan menurun. Begitu suhunya rendah, nah, tekanan turgornya karena berarti akan lebih lembab, maka tekanan turgornya juga akan makin tinggi. Itu selain ini ya, jadi selain mempengaruhi enzim, dia juga mempengaruhi buka tutupnya stomata, dia juga mempengaruhi tekanan turgor. Jadi tidak menutup satu kemungkinan jawaban saja, masih terbuka jawaban yang lain. Jadi jangan takut kalau tidak dapat nilai, semakin banyak yang kamu ungkapkan, maka semakin tinggi nilainya. Itu kalau soal-soal yang sifatnya analisis dan uraian. Air merupakan senyawa utama untuk pertumbuhan-perkembangan, berfungsi untuk fotosintesis, reaksi enzimatis, melarutkan unsur hara, menjaga kelembapan, membantu perkecambahan biji. Oke. Pada perkecambahan biji nih, air ini berfungsi untuk apa? Pada proses perkecambahan biji. Air itu menstimulasi apa? Masih ingat? Giberelin enggak sih, Bu? Beneran? Giberelin. Mengaktifkan giberelin. Giberelin disekresikan oleh siapa? Atau giberelin mempengaruhi sekresi apa? Bentar, Bu, lupa. Nah, iya, supaya pelajaran kimia apalan, kuwi nggak bisa dibaca sekali. Jadi kadang-kadang memang harus dibantu untuk mengulang lagi. Nanti kan otomatis hafal sendiri. Tidak-tidaknya konsepnya ngerti, dapat. Kalau biologi itu dapat konsepnya, sehingga untuk membuat analisisnya menjadi lebih mudah. Ada yang bisa bantu tadi? Giberelin itu pada proses perkecambahan mempengaruhi apa? Sekresi enzim, Bu. Sekresi enzim. Ya, sekresi enzim yang dilepaskan oleh siapa? Sekresi enzimnya dari siapa? Dari Aleuron ya, Bu. aleuron. Nah, berarti kayak gitu. Berarti mudeng gue. Kamu nomor berapa? Siapa namamu? Noel, Iya. nomor Oh, 9. Noel. Nomor 9. Ya. Tadi yang cewek sebelum Noel siapa ya? Mailin, Bu. 21. Siapa? Mailin. Nah. Oke. Baik. Untuk kelembapan mempengaruhi transpirasi, oke, mempengaruhi juga pengangkutan unsur hara, pH tanah mempengaruhi nutrisi. Kenapa pH tanah yang tidak sesuai bisa mengalami keracunan? Mungkin ada yang mau menjelaskan kenapa kok bisa mengalami keracunan? Jika pH tanah tidak sesuai, maka tanaman dapat mengalami keracunan. Maksudnya gimana nih? Ada yang bisa memberi penjelasan? Kalau pH-nya rendah gimana? Kalau pH-nya tinggi gimana? Apakah tanaman itu semua butuh pH yang sama? Kalau tanahnya terlalu asam, klorofilnya rusak, Bu. Kenapa kok bisa klorofilnya rusak? Karena kadar aluminium sama ferumnya naik, Bu. Karena kadar mikronutrien yang lainnya tinggi. Oke. Jadi kalau misalnya di pH yang asam itu berarti mikro dan makronutriennya kan terbatas ya. Kebanyakan di situ mungkin lebih banyak mikronutriennya. Nah, padahal mikronutrien ada kemarin aluminium, besi, dan seterusnya itu. Nah, kalau ini kadarnya tinggi, kemudian yang ada hanya itu yang banyak, itu ini akan mempengaruhi tanaman tersebut karena dia nggak butuh banyak-banyak, dia hanya butuh sedikit, maka larut jadi keracunan. Oke, baik.
gitu ya. Ini sama aja dengan kita, kalau kita misalnya harusnya vitamin C yang kita harus asup per hariannya itu misalnya maksimal hanya 1 gram. Nah, lalu kita dikasih bergram-gram dalam sehari, ya lama-lama ginjalnya nggak kuat karena harus menyaring sesuatu yang berlebihan. Obat juga begitu, obat-obatan yang harusnya tidak perlu kita konsumsi. Orang yang ngedrug itu kan dia mengkonsumsi obat dengan tidak pada dosisnya kan, luar dosis, overdosis. Nah, kalau overdosis itu lalu akan mempengaruhi cara pembuluh darah, terutama juga nanti akan mempengaruhi ginjal. Sama juga dengan tanaman. Oke, baik. Media tanam sudah, kemudian nutrien, ini kaitannya juga dengan media, makro dan mikronutrien. Ya, halo? Bu, saya boleh tanya, Bu? Boleh. Tanah kita di Sumatera kan kebanyakan tanah gambut ya, Bu. pH-nya kan cenderung asam ya, Bu. Di sisi lain, tanaman sawit kan butuh pH-nya juga asam. Nah, tapi kenapa banyak kasus-kasus pembakaran ini ya, Bu, bahan gambut? Padahal hasil pembakaran kan bisa meningkatkan pH jadi basah. Kenapa masih dibakar oleh banyak orang? Ya, pembakaran gambut itu kan sebetulnya mau buka lahan. Jadi kasus kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit di Sumatera itu karena memang cenderung kelapa sawit itu cenderung cocok dengan situasi yang pH-nya asam tanahnya. Nah, tanah gambut itu cocok bagi dia. Nah, untuk semakin luas wilayah untuk bisa menanam sawit, maka lalu terjadi pembukaan hutan. Pembukaan hutan ini kemudian membakar lahan-lahan tersebut yang kemudian mengakibatkan bisa menaikkan pH-nya jadi semakin basah. Lalu akibatnya yang lain adalah bisa jadi kelapa sawit ini lalu tidak maksimal lagi pertumbuhannya, tidak bisa menghasilkan atau memproduksi sawit yang lebih bagus karena situasinya sudah berbeda. Karena situasinya sudah lebih basah lah, padahal nek dia butuhnya asam kok sekarang ada basahnya lah, kemungkinan lalu tidak akan terlalu optimal lagi. Maka kan banyak sekarang perkebunan sawit yang juga hancur atau bangkrut tidak menghasilkan, ya salah satunya bisa jadi karena itu. Apakah bisa menjawab? Noel ya, yang nanya siapa lagi? Oke, Bu. Kasih, Bu. Bu. Boleh. Permisi, Bu. Silakan. Ya. Tadi kan kalau pH tanahnya asam, itu kan mikronutriennya tinggi. Apakah jadi makronutriennya jadi rendah? Gini, pada pH di luar netral itu biasanya memang mineralnya cukup tinggi. Sementara mikroorganisme yang ada di dalam media tersebut yang membantu proses asimilasi mineral itu rendah kalau di basa ataupun di asam. Akibatnya apa? Akibatnya lalu banyak mineral-mineral itu yang tidak bisa terserap oleh makhluk hidup, terutama oleh tanaman. Sehingga bukan berarti bahwa yang di pH-nya asam itu mikronutriennya tinggi, kemudian makronutriennya rendah, belum tentu juga. Mungkin makronutriennya juga cukup lah, tidak bisa dikatakan banyak ya, tapi cukup. Tapi ya itu tadi, tidak sebaik kalau ada di tanah dengan pH netral. Apakah bisa menjawab, Dri? Bisa, Bu. Makasih. Ya. Baik. Begitu ya kira-kira. Jadi kita bisa melihat misalnya ada fenomena-fenomena tertentu, lalu bisa membuat analisisnya, kenapa kok bisa begitu ya? Gitu. Karena kita sudah tahu konsepnya. Jadi nanti jangan mengatakan bahwa
loh kemarin diajari opo kok saiki ulangan metune opo, karena kalau analisis itu kadang-kadang kita tidak akan sama seperti yang ada kita pernah pelajari, karena yang kita pelajari itu konsep kan. Nah, aplikasinya bisa banyak hal. Maka banyak-banyaklah membaca. Apalagi kalau soal itu uraian open book, kan sekarang uraian open book. Semakin kamu banyak membaca, maka semakin banyak yang kamu tahu. Kalau tidak sama sekali tidak pernah membaca apapun, ya sudah, akan semakin sedikit yang bisa kamu sampaikan. Begitu. Kemudian ini metamorfosis kata, saya pikir nggak perlu saya ulas ya untuk metamorfosis ini. Hanya mungkin pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna saja yang kemarin juga banyak pertanyaan di situ. Pada fase kepompong, pada serangga yang mengalami metamorfosis sempurna, kan tidak hanya kupu-kupu ya. Pada fase kepompong itu sebetulnya adalah fase hibernate. Itu fase paling lama bagi organisme itu untuk bertahan dalam kondisi itu. Pertanyaannya, pada fase kepompong ini, sebetulnya apa yang terjadi di dalam kepompong? Apakah ada yang bisa memberikan penjelasan? Entah itu nyamuk, entah itu lalat, entah itu rayap, mereka itu mengalami metamorfosis sempurna. Jadi mereka melalui tahap kepompong. Apa sebetulnya yang terjadi di dalam kepompong itu? Bagaimana kalau seandainya kita paksa saja ketika ada kepompong lalu kita keluarkan saja organisme? Apakah dia nanti juga akan sesempurna kalau dia keluar sendiri? Oke, yang mau memberi penjelasan? Struktur tubuh ulatnya itu berubah jadi, kalau misalnya kupu-kupu ya nanti dia jadi kupu-kupu gitu, Bu. Pada fase kepompong ini. Kenapa harus butuh waktu lama? Biar tumbuhnya sempurna, Bu. Supaya tumbuhnya sempurna. Sama kayak orang hamil mungkin, Bu, kan anaknya dari zigot ke itu, Bu. Jadi memang di situ ada proses yang terjadi ya, pelan-pelan, tumbuh pelan-pelan, kayak orang hamil ya, bolehlah dikatakan gitu ya. Jadi begitu ulat itu dalam kondisi, ulat itu kan larva atau ulat itu kan fase yang paling aktif bagi serangga tersebut ya. Maka kalau ulat itu dia sampai menghabiskan daun pada tanaman ya memang karena dia fasenya paling aktif. Dia harus menimbun makanan supaya nanti pada saat fase kepompong dia cukup makanannya, kemudian dia akan keluarin semacam cairan untuk melindungi dirinya, membungkus dirinya ini sehingga nanti pelan-pelan dia akan mengalami perubahan struktur dan fungsi dari organnya sehingga nanti pada saatnya dia akan keluar menjadi kupu-kupu semacam ini. Jadi kalau misalnya dia pada saat kepompong ini kok hasilnya dipercepat, pasti yang terjadi adalah kelahiran prematur kan. Tentu saja seperti itu. Sehingga terbentuknya kupu-kupu ataupun lalat ataupun nyamuk itu tidak seperti biasanya. Kemungkinan sayapnya tidak bisa dipakai untuk terbang karena belum sempurna. Atau bahkan kemungkinan sayapnya tidak terbentuk dengan sempurna. Oke, gitu. Untuk yang metamorfosis sempurna sudah tidak sempurna, ini tidak melewati masa kepompong ya. Jadi ada beberapa jenis serangga yang karena struktur tubuhnya itu memungkinkan dia mengalami metamorfosis sempurna dan memungkinkan mereka mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi karena memang struktur tubuhnya dan fisiologis tubuhnya yang menyebabkan itu. Beberapa jenis kecoa, jangkrik, dan yang lainnya itu tidak bisa mengalami fase kepompong karena memang dia tidak bisa mengeluarkan sekret yang membentuk kepompong.
Nah, dia hanya bisa mengalami ekdisis atau pergantian kulit. Dari yang juniornya itu kulitnya tipis sampai ke imagonya yang kulitnya lebih tebal, lebih sempurna. Itu yang menyebabkan perbedaan itu. Oke, saya lanjut ke bagian ini. Ini adalah gambar dari ovarium. Nomor satunya follicle digraph, tersier, mundur ya berarti ini, sekunder, primer, corpus albicans, dan corpus luteum. Ya, secara sekilas, apakah ada yang bisa menjelaskan tentang hal ini? Bagaimana proses yang sebetulnya terjadi di dalam ovarium? Ada yang mau menjelaskan prosesnya? Mungkin perlu diurutkan dari yang awal sampai yang akhir, matang, gitu. Silakan, karena sudah ditulis toh. Ya, silakan dijelaskan secara ringkas. Karena begitu kamu mengkonfirmasi berarti ada banyak hal yang bisa kamu tangkap. Mari. Kalau tidak ada, saya cap dulu. Apa yang terjadi di dalam ovarium dengan materi-materi itu? Jadi nomor 17. 17 tambah 8 ya. 25. Nah, nomor 25. Ayaka. Area pradana 5. Ini cowok toh? Iya. Nah, bisa dijelaskan? Sebentar. Apa yang terjadi di dalam ovarium sebetulnya? Ovariumnya hewan ada berapa tuh? Ada Iya kah? 2. Ada 2. Ya. Lanjut, silakan. Itu prosesnya oogenesis. Oke. Oogenesisnya bagaimana? Jadi awalnya oogonium itu memperbanyak diri, membelah secara mitosis. Itu sampai membelah itu sampai jumlahnya 7 juta oosit primer. Terus oosit primer mengalami oosit ini mengalami penurunan jumlah. Kenapa bisa menurun jumlahnya? Karena sebentar. Masa tiba-tiba menurun berarti bentuk masa 7 juta terus langsung entek ngono. Ya ora lah. Saya bisa mengaitkan antara apa yang terjadi di dalam ovarium ini dengan oogenesis nanti dengan siklus menstruasi. Iya Kak. Atau kamu mau minta bantuan? Kamu minta dibantu siapa? Laser sebab. Laser. Iya. Agak bingung juga Bu. Mulai dari mana? Mulailah dari mana dari oogenesis.
Tadi Nayaka sudah bilang oogonium akan membelah secara mitosis membentuk oosit primer yang jumlahnya bisa sekitar 7 juta. Oke. Terus iya. Terus katanya menyusut. Kok bisa menyusut? Karena apa menyusutnya? Karena kayak beli setelah itu di satu sambil lihat Google Bu. Terus membelah lagi jadi second dulu apa dua oosit kedua sekunder lah. Terus oosit sekunder sama first polar berarti itu. Terus yang oosit sekunder ini bakal belah lagi jadi ovum sama polar bahasa Indonesia. Ovumnya bakal itu. Oh iya, badan polar itu. Berarti kalau begitu di ovarium ini proses oogenesisnya komplit ya sampai ke ovum. Iya, Bu. Iya. Terus yang diovulasikan apa? Ada yang tahu yang diovulasikan itu ovum? Sudah bentuk ovum yang diovulasikan? Diovulasikan ini kan terus dia masuk ke sini toh, masuk ke tuba fallopi toh. Nah, ketika yang dilepaskan ini apakah sudah bentuk ovum ini? Supaya kita nggak salah konsep ya. Mungkin bisa dibantu yang lain. Master minta bantuan siapa? Adri lah, Bu. Adri. Bantu yang mana ya, Bu? Ya, itu tadi dia mau menjelaskan soal kaitannya ovarium itu dengan oogenesis. Aduh. Ntar, Bu, aku tak sambil lihat catatan kelas 11, Bu. Kalau tadi dibilang bahwa di dalam ovarium itu dari oogonium akan terbentuk oosit primer karena mengalami pembelahan mitosis. Sehingga lalu oosit primernya itu bisa sampai 7 juta. Nah, kemudian dia akan mengalami penyusutan tadi katanya. Kata Nayaka tadi ya yang mengatakan akan mengalami penyusutan. Nayaka sendiri mungkin sudah ketemu kenapa bisa menyusut kan? Iya, Bu. Bisa. Kenapa dia bisa menyusut? Ada kayak proses apa ya? Meiosis ya, Bu? Kenapa? Meiosis. Meiosis. Ketika meiosis kan malah ditambah tuh oosit primer kena jadi loro terus jadi papat atau masuk dia menyusut. Menyusut itu dia. Oh, apa karena jadi apa ya? Kayak ovum gitu, Bu. Terus jadi udah matang terus menyusut korpus. Ntar, Bu, aku tuh kalau yang inget di catatan kelas 11 tuh kayaknya ada yang udah matang terus jadi mati jadi korpus albicans dan lain-lain. Aku ingetnya cuma sih kayak gitu, Bu. Iya, iya. Benar, tadi kamu bilang bahwa dia menyusut itu betul. Kenapa dia menyusut? Karena diovulasikan, dikeluarkan ya. Nek kene itu 7.000 ada di sini, lalu sedikit demi sedikit diovulasikan ya memang menyusut kan? Nah, cuma pertanyaannya, apakah proses penyusutan itu memang yang ada di sini nih memang sampai sempurna oogenesisnya, sampai terbentuk ovum apa enggak? Ya enggak? Dia sampai terbentuk ovum. Jadi yang dilepaskan masuk ke ovarium ini yang ovum. Iya, Bu, mungkin. Mungkin. Ada yang lain yang punya pendapat lain? Kayaknya kemarin sudah ada yang
menceritakan bahwa bukan, ini bukan ovum, tapi yang diovulasikan itu adalah Folikel. Folikel ini kan sing melindungi sel telur. Nah, primary follicle itu sel telur ini dilindungi oleh selapis folikel. Growing follicle tambah tebal. Tapi di situ kan ada embrionalnya sel telur itu. Ini semakin tebal lagi folikelnya. Di sini semakin tebal dan di sini matang. Matang itu artinya si sel telur itu nanti akan bisa punya kemampuan untuk bisa membuahi. Nah, terus pertanyaanku, yang keluar ini ovum atau bagian lain dari oogenesis? Jangan aku enggak itu. Oosit sekunder, Bu. Oosit sekunder. Nah, berarti cuma sampai di sini dong. Berarti nggak sempurna. Begitu? Iya. Iya. Yakin? Oke. Noel Konayaka seperti Noel. Nah, menurut Noel ini yang dilepaskan adalah oosit sekunder. Setuju yang lain? Setuju, Bu. Setuju. Nah, satu setuju. Yang lainnya abstain. Ya, oke. Jadi benar bahwa yang terjadi di dalam ovarium itu dari mulai primary follicle ini sampai terbentuk follicle degraft atau follicle matang, yang dilepaskan adalah oosit sekunder. Jadi ini yang dilepaskan. Nah, berarti kalau begitu oogenesisnya belum sempurna dong di ovarium. Iya, belum sempurna. Karena akan disempurnakan untuk jadi ovum itu di tuba falopi. Nah, di tuba falopi nanti oosit sekunder itu akan mengalami kejadian lebih lanjut menjadi ootit. Kemudian badan polarnya akan menjadi tetap badan polar. Kemudian nanti dia akan memberikan nutrisi pada ovumnya, maka lalu yang fungsional ovumnya hanya satu. Nah, proses sampai dia terbentuk ovum di dalam tuba falopi ini tidak lama, dia kan paling hanya beberapa jam saja, beberapa hari aja di situ, 2-3 hari aja. Setelah itu, kalau tidak ada fertilisasi ya dia luruh, hancur. Tapi kalau ada fertilisasi baru kemudian dilanjutkan fasenya. Oke. Nah, siapa yang mempengaruhi proses pembentukan folikel yang melindungi sel telur di ovarium? Siapa yang mempengaruhi? Supaya kita bisa tergiring untuk masuk di siklus. Siapa yang menstimulasi terbentuknya folikel? Ya, cara saya membantu kalian untuk memahami pertanyaan FSH. Follicle stimulating hormone ini dilepaskan oleh siapa? Disekresikan oleh siapa? Hipofisis anterior. Hipofisis anterior. Oke. Nah, hipofisis anterior ini karena di ovarium ada sinyal untuk mematangkan sel telurnya, maka harus terbentuk folikel. Maka lalu FSH dilepaskan, disekresikan. Nah, terus Permisi, apa Bu. yang terjadi? Ya. Sudah 10:05, Bu. Udah 5 menit lewat. Ya, terima kasih. Jadi nanti bisa dilihat lagi berikutnya untuk siklus menstruasi. Kalau seandainya ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya ya. Di bukunya itu ada latihan soal bisa dikerjakan. Semoga nanti kelas 2 Kemis kita bisa membahas itu, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ini bisa ditanyakan sebelum kita ulang. Oke. Gitu ya. Mohon maaf kalau tidak lihat jam saya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu.